Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan permutasi. Definisi 17 halaman 15. Suatu permutasi ialah suatu susunan yang dapat dibentuk dari satu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya. Oke. Nah, ingat dia memperhatikan urutan. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa memperhatikan urutannya. Oke, saya akan dahulukan membahas yang diambil sebagian. Jadi kita tidak berurut di buku ya. Saya dahulukan dulu teorema yang diambil sebagian. Oke, yang diambil sebagian itu adalah teorema 1.4. Banyaknya permutasi n benda berlainan bila diambil R sekaligus adalah permutasi NR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Oke, ini untuk yang diambil sebagian. Ingat ya, kasusnya yang diambil sebagian atau seluruhnya. Yang teorema 1.3 itu seluruhnya, jadi nanti saya kumpulkan dulu. Nah, ini rumusnya. Kita lihat contoh 1.17. Dari 20 lotre, 2 diambil untuk hadiah dan pertama. Jadi ada 20 lotre, diambil 2 untuk hadiah pertama dan hadiah kedua. Hitunglah banyak titik sampel. Oke, instruksinya sama, banyak titik sampel. Ya, ingat permutasi adalah cara yang kedua untuk menghitung banyaknya titik sampel. Nah, apa rumusnya? Permutasi 22 diambil 2 ya, dari 20 diambil 2 sama dengan 20 faktorial 20 kurang 2 faktorial sama dengan 20 faktorial 18 faktorial sama dengan 20 kali 19 kali 18 faktorial per 18 faktorial. Coret sama dengan 20 kali 19 sama dengan 380. Berarti ada 380 titik sampel. Nah, apa saja? Bisa saja lotre 1, ini ada 20 lotre kan? Lotre 1 hadiah 1. Lotre 1, lotre 2. Lotre 1 L. Ya, kalau kita buat ini misalnya ya. L1, L2, apalagi L1, L3, L1, L4 sampai L1, L20. Kemudian boleh juga L2, L1 dibalikkan. Kenapa? Nih, saya ambil ya. Contoh yang pertama, L1, L2 artinya lotre 1 untuk hadiah 1. Hadiah yang juara 1, lotre 2 untuk hadiah 2. Oke, tapi kalau L2, L1 ini artinya apa? Lotre 2 untuk hadiah 1, lotre 1 untuk hadiah 2. Ini nggak sama dia. Nah, nggak sama. Nah, inilah yang memperhatikan urutan. Kenapa? Dia sudah sebut pembagiannya, hadiah 1, hadiah 2, sehingga posisinya ini nggak bisa ditukar. L1 dengan L2, L2 tidak L1 dengan L2, L1 L2 tidak sama dengan L2 L1. Dari mana? Nih, kalau L1 artinya hadiah 1, L2 hadiah 2, tapi kalau L2 L1, L2 jadi hadiah 1, L1 jadi hadiah 2. Ringkasnya gimana biar mudah? Dari yang kita ambil itu sudah ditentukan hadiah 1, hadiah 2. Atau saya misalkan gini, dari 20 mahasiswa akan diambil 1 untuk ikut lomba puisi, 1 untuk ikut lomba menulis. Yang orangnya ini nggak bisa bertukar. Kenapa? Karena 1 untuk puisi, 1 untuk menulis. Nah, ini bedanya di mana ya? Kalau ada 20 mahasiswa, saya akan ambil 2. 1 untuk lomba puisi, 1 untuk lomba menulis. Nah, saya ambil 2 ya. Ambil 2, cabangnya 2. Saya punya 2 mahasiswa atau mahasiswi sama aja. Saya akan ambil 2. 2-nya ini orang yang diambil 2 untuk ikut rapat. Ini juga ikut rapat. Rapatnya sama. Nah, kalau yang seperti ini sama. Orang yang
pertama dengan orang yang kedua, kalau kita tukar posisinya, dia tidak berpengaruh. Nah, inilah yang tidak memperhatikan urutan. Artinya apa? Kalau dibalik dia, yang ini ikut di sini, yang ini ikut di sini, nggak ada masalah. Nah, kalau yang ini baru memperhatikan urutan. Apa urutannya? Orang puisi nggak bisa ikut menulis, orang menulis pun nggak bisa ikut puisi. Nah, inilah yang dinamakan permutasi. Yang ini adalah kombinasi. Nah, lihat, coba kalian lihat di soal. Untuk permutasi itu dimulai dari nomor 12 sampai dengan 28 ya. Nah, itu tidak ada satupun kata yang mengatakan memperhatikan urutan. Begitu pula untuk kombinasi, tidak ada satupun kata yang mengatakan tidak memperhatikan urutan. Nah, dari mana kita tahu memperhatikan urutan? Dari yang diambil. Kalau yang diambil itu disebut apa tugasnya, apa untuknya, maka seperti ini ya, hadiah 1, hadiah 2, nah berarti dia memperhatikan urutan. Contoh 118. Berapa banyak jadwal yang dapat disusun oleh suatu cabang himpunan matematika Indonesia untuk 3 penceramah dalam 3 pertemuan bila ketiganya bersedia berceramah tiap hari. Nah, di sini tidak ada disebutkan. Oke, kalau berceramah tidak ada disebutkan hadiah 1, hadiah 2 seperti itu, tapi yang membedakan di sini adalah orang yang berceramahnya berbeda. Kemudian hari itu juga berbeda. Kenapa? Hari itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, jadi P dari 5 hari. Oke. Kemudian himpunan matematika ingin untuk 3 orang penceramah dalam 3 pertemuan bila ketiganya bersedia berceramah tiap hari selama 5 hari. Oke, ini sama dengan 5 faktorial. 5 kurang 3 jadi 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Oke. 5 kali 4 nah kali 3 60. Oke. Nah, ya. Jadi 3-nya ini adalah bersedia berceramah tiap hari, 3-nya ini adalah penceramah, 5-nya ini hari, karena kalau berceramah tentu memerlukan penceramah dan harinya. 5. Nah, dari mana tahu berbeda? Karena penceramah itu orangnya berbeda-beda ya, dan hari juga berbeda-beda, maka 5 faktorial per 2 faktorial. 2-nya datang dari 5 kurang 3 faktorial, itu seterusnya. Oke, kita akan lanjut video berikutnya.